Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rosid dari Prodi PAI 3A. Ingin menjelaskan soal-soal yang telah Bapak berikan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Dan yang kedua, jelaskan langkah-langkah dalam mendesain dan merancang sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dan proses pembelajaran informasi dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah dalam mendesain dan merancang sumber belajar. Langkah yang pertama, mempelajari kurikulum. Langkah yang kedua, menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai. Langkah yang ketiga, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan. Langkah yang keempat, memilih dan menentukan jenis dan sumber belajar. Langkah yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Yang keenam, mengevaluasi sumber belajar. Pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar di sekolah berdasarkan tuntunan karakter setiap mata pelajaran dan kurikulum berbasis kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi ataupun bahan yang akan disampaikan kepada anak didik. Samping itu, analisis kebutuhan didasarkan atas masukan-masukan dari para pengelola dan pelaksanaan pembelajaran, meliputi kepala sekolah, pengawas, guru, dan siswa. Analisis difokuskan kepada kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sumber belajar, termasuk kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan berkenaan dengan rancangan sumber belajar. Yang kedua, penetapan sumber belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber belajar yang akan digunakan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori dan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Kemudian menyusun konsep dan konstruknya, aplikasi serta implementasinya. Konsep dan konstruk yang telah tersusun akan dijadikan rujukan dalam menetapkan sumber belajar. 3. Pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil dari pengembangan tersebut dapat dijadikan bahan bagi kegiatan revisi penggunaan sumber belajar. Hasil revisi ini kemudian menjadi rujukan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Evaluasi sumber belajar. Kegiatan ini melihat kriteria keberhasilan dalam merancang sumber belajar dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sumber belajar. Dengan evaluasi, kita dapat mengamati kekurangan-kekurangan yang sumber belajar tersebut sehingga ada suatu perbaikan untuk mencapai sumber belajar yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.